Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jami'il fattah alladzi ahalla li'ibadihin nikah wa harrama alaihimus sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad badrit tamam wa syamsil falah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wassalah. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatir, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru-guru kita. Hadir di tengah-tengah kita Ustaz Haji Sulaiman, Ustaz Siri, juga segenap pengurus Masjid Jami Al-Ma'mur lainnya. Guru-guru kita juga hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Haji Sarifuddin Zuhri, Ustaz Mansuruddin dan banyak yang lainnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan guru-guru kita, kesepuhan kita semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Bani Zain, anak cucu menantu daripada Ustaz Haji Muhammad Zain, keluarga besarnya mudah-mudahan semuanya dalam keberlimpahan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, barakah dunia dan barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia, dan kita doakan bersama adik kita Rifta bersama Ovi istrinya, kita calon. Kita doakan kelak akdun nikah diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah akdun nikah, rumah tangganya Allah anugerahi sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga Allah berikan baiti jannati. Amin ya rabbal alamin. Sahibul bait, abang kita, sering ketemu di majelis-majelis, ternyata orang Kareok juga. Bapak Haji Ahmad Sobari sekeluarga, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan dalam kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan izin dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita duduk bersama, kita bermuajahah dalam rangka, dalam adat Betawi namanya malam mangkat. Biasa diadakan tasyakuran, memohon bermunajat kepada Allah
agar supaya apa yang direncanakan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara ajaran yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpul-kumpul kita bersama. Mudah-mudahan bukan saja Rifta, tapi juga anak-anak kita yang menikah semuanya rumah tangganya dianugerahi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kalau dilihat dari wajahnya, semuanya ini adalah pengantin baru. Ada yang baru 30 tahun, ada yang baru 50 tahun, ada yang baru 20 tahun, tapi semuanya baru ini. Iya, ada yang baru akan, ya kan. Jadi saya harus menasihati yang mana ini? Apa yang semua yang baru ini? Saudara-saudara sekalian yang mulia, semua orang yang menikah, siapapun dia, pasti berkeinginan rumah tangganya dianugerahi oleh Allah sakinah, mawaddah, warahmah, termasuk Rifta yang akan menikah. Tapi karena ini adalah maqasid, bagaimana membentuk rumah tangga supaya sakinah, mawaddah, warahmah, mau tidak mau ada instrumen pokok untuk meraih rumah tangga itu betul-betul mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Setidak-tidaknya Rifta khususnya ada dua hal supaya kita betul-betul rumah tangga kita seperti apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh manakala mereka mengadakan akdun nikah. Yang pertama tentu adalah an-niyah as-salihah. Kita harus berangkat dari pondasi niat yang baik. Sebab dari sini nih akan menuju berbagai banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi sebuah rumah tangga. Niat yang baik, bagus. Acaranya dibuat sebelum nikah agar supaya ini besok rumah tangganya enak. Cuman saya lihat ada pengantin laki, jadi yang perempuan saya nggak bisa nasihati. Hadir juga nggak ini? Enggak. Waduh. Jadi yang kita nasihati yang laki aja, biar dia yang dongengin sama bininya. Bingung juga begitu nyeritainnya. Yang pertama adalah niyatun shalihatun, niat yang baik. Sebab apa? Niat yang baik ini akan menghantarkan rumah tangga menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Niat. Bunyinya garing. Kata Al-Imamul Haddad yang ratibnya dibaca oleh banyak kaum muslimin, beliau menasihati bagaimana landasan niat yang baik harus ada pada pribadi muslim, lebih-lebih yang mau menikah. Kata beliau, wa alaika ayyuhal akhul habibu bi islahi niyatika wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla al-amal fa inna niyata imamul a'mal wal a'mal tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihhatan wa fasadan. Saudara sekalian, kata Imam Haddad, saudaraku seiman sekeyakinan, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan untuk mendandani niat Anda, untuk mengecek ulang niat Anda, untuk merapihkan niat Anda sebelum mengadakan satu aktivitas, lebih-lebih yang namanya menikah. Sebab apa? Sebab niat adalah imam, sementara perbuatan, acara yang dibuat adalah makmum. Ibarat sholat, baik buruknya orang berumah tangga akan bergantung kuat
pada baik dan buruknya dia niat kala dia menikah. Kalau dia niatnya baik, kemudahan demi kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal dia berlandaskan niat yang baik. Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan satu hadis yang mana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan, Imam Ghazali pada kitabun nikah, beliau menyetir satu hadis Nabi, man nakahalillah wa ankahalillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Siapa orang menikah berlandaskan niat yang baik lillah, begitu juga orang tua perempuan maupun orang tua laki yang menghantarkan nikah anaknya niatnya lillah, faqad istahaqqa wilayat Allah, maka dia berhak mendapatkan kecintaan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah udah cinta, jangankan yang diminta, yang gak diminta dikasih karena demen. Berbeda kalau gedek enggak minta, minta aja kagak dikasih, apalagi kagak minta, gedek begitu. Maka orang menikah asal niatnya lempeng, kemudahan banyak ditawarkan oleh agama. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, iltamisur rizqa bin nikah, carilah pintu rezeki banyak dan berlimpah lewat gerbang pernikahan. Maka orang menikah itu rezekinya banyak, Ripta nggak perlu takut, ke depan akan punya rumah lebih gede dari rumah papanya, asal niatnya benar. Itu aja kuncinya, niat. Orang Nabi bilang dalam riwayat yang lain, iltamisul ghina bin nikah, cari pintu keberlimpahan rezeki lewat gerbang pernikahan. Orang menikah rezekinya banyak, banyak kalau dia menikah. Enggak ada ceritanya orang menikah kemudian itu rezekinya jadi susah, kehidupannya jadi morat-marit. Enggak ada ceritanya dalam kehidupan Islami. Kalau faktanya ada di masyarakat, orang menikah, dengan menikah makin menurun usahanya, makin jatuh bisnisnya, bisa jadi niat menikahnya tidak niatun salihah, tidak niat yang baik. Orang gambaran yang sederhana, saudara, sholat kalau sendiri ganjarannya atu, kalau sendiri. Tapi kalau ada makmumnya nggak usah banyak, atu aja. Ada juga yang hadir barangkali yang makmumnya 2, ya kan? Ini ada nggak nih yang makmumnya 2? Ada makmumnya 3, ada yang 4, nggak ada. Begitu. Jadi makmum atu aja, sholat ganjarannya 27. Itu menunjukkan dengan menikah itu mendatangkan keberlimpahan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah tulis dalam Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kata Allah, kalau mereka susah sebelum menikah dengan niat yang baik, yughni dengan bentuk fi'il mudhari zaman hal wal istiqbal, sekarang dan nanti akan aku berikan kecukupan, kekayaan. Orang menikah itu diberikan ghina oleh Allah dengan kita menikah. Wong ibadahnya lain. Kalau kita nih bujangan, kita pagi mandi, ya mandi aja biasa, nggak ada ganjarannya. Lepas sudah menikah mah mandi lah, gede ganjarannya. Wong mandi wajib, bener nggak? Ada duda nggak ini di sini nih? Nggak ada, alhamdulillah. Suruh nikah, jangan nggak nikah. Yang mana orangnya? Suruh dia nikah.
Bingung kalau nggak nikah, dia tidur sendiri, bangun berdua. Dia bingung dia. Menikah dengan niat yang baik mendatangkan kekayaan. Bukan kaya dunia, kaya ganjaran dan kaya akhirat. Bukan dunia doang. Nabi bilang rak'atun minal mutazawwiji khairun min sab'ina rak'atan minal azib. Salat sekali salam dari orang yang punya bini itu lebih tinggi di mata Allah daripada 70 kali salam dari orang yang melajang. Apa dia duda, apa dia bujangan. Maka kalau kemudian kita punya bini lain, ganjarannya besar. Di dunia diberikan keberlimpahan oleh Allah. Enggak kebeli sendok, punya sendok. Enggak kebeli piring, kebeli piring. Ada aja kalau punya bini. Itu begitu. Punya bini itu kayak begitu. Kenapa? Karena ada penyeimbang dalam hidupnya. Enggak, dia bingung. Enggak seperti kita orang bujangan. Itu pentingnya menikah. Tapi ada orang, dia salah minta sama kiai. Dia datang ke kiai, kiai bagaimana saya ini biar jadi orang ahli masjid. Apa itu ahli masjid? Kayak orang-orang demen sama masjid. Jadi enggak jauh di masjid, ibadah mulu kayaknya, enak kayak orang-orang. Kata kiai, udah nikah? Belum. Nikah. Maka karena dia sama guru mursyid, dia nurut, dia menikah. Udah menikah, mana bininya ngajak jalan-jalan, jadi malah mangkinan jauh dari masjid. Sampailah kemudian itu ketemu lagi sama sang guru, syekhul mursyidnya. Kata dia, guru bagaimana ini supaya saya ini menjadi ahli masjid? Kata gurunya, menikah. Kan udah 2 bulan yang lalu, menikah lagi. Karena sama guru nyuruh, dia nikah lagi 2 bulan. Udah 2 bininya. Begitu, nikah lagi. Dia masih belum juga ke masjid. Lalu kemudian lama dia ketemu guru, ketemu lagi sama Syekh Mursyid. Dia nanya lagi, guru bagaimana biar saya jadi ahli masjid? Kata gurunya, nikah lagi. Udah 2 guru, nikah lagi. Maka kemudian dia menikah. 3, belum setahun bininya. Akhirnya kemudian guru subuh jam 4 ke masjid, udah ada dia di masjid. Ditanya sama gurunya, ente di masjid? Iya guru. Di sono diomelin, di sini diomelin, sini diomelin. Puyeng guru. Tenangan di masjid. Ente udah punya ilmu betah di masjid. Di sini diomelin, ini omelin. Kayaknya yang tenangan di masjid. Maka di masjid, kata gurunya, berarti udah punya ilmu betah di masjid. Ternyata begitu biar betah di masjid. Ya kari, niat yang baik, pasang Riftan, niat yang baik, insya Allah rizkinya banyak, karirnya bagus, beneran. Asal pasang niat yang baik. Sebab ini penting, niat ini penting. Dari niat ini akan berpengaruh segalanya. Innamal a'mal bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang yang menikah akan mendapat sejauh mana dia punya niat-niatnya. Maka kita niat ini kudu banyak yang baik ini. Kata Imam Haddad di dalam qasidah ainiyahnya, walisolihin niyati kun mustaksirah. Hendaklah Anda memperbanyak niat-niat yang baik.
Maka menikah ini harus niat karena mengamalkan apa yang Allah suruh. Untuk melestarikan manusia di muka bumi tidak ada cara kecuali harus lewat gerbang pernikahan. Maka dengan menikah mendatangkan kecintaan dari Allah. Dengan kita menikah niatnya adalah bagaimana memperbanyak umatnya Sayyiduna Muhammad. Sebab kata Nabi, tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah dan berbanyak anaklah, sebab nanti di akhirat aku berlomba-lomba dengan nabi-nabi yang lain, pak, banyak-banyak umat. Maka asal kita niat nikahnya benar, mahabbatullah wa mahabbatu rasulillah, maka rumah tangga itu akan dianugerahi sesuatu yang sangat luar biasa. Namanya disebut as-sa'adah abadiyah. Apa sih sakinah? Sakinah itu, ada orang pengen rumah tangganya sakinah, dia kawin sama perempuan namanya sakinah, berantem mulu. Bukan nama tapi makna. Begitu maknanya sakinah. Rumah bahasa Arabnya maskan. Rumah tuh bahasa Arabnya maskan. Apa itu maskan? Tempat orang yang punya sakinah. Itu rumah. Rumah ini bahasa Arabnya maskan, tempat ketenangan. Jadi rumah itu di dalamnya tenang. Itulah yang disebut baiti jannati, rumahku surgaku, karena di dalamnya ada sakinah. Bagaimana supaya kita ketemu ini sakinah di dalam kita punya rumah tangga? Dalam satu hadis, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 kunci kebahagiaan yang mendatangkan rumah itu. Ada sakinah dan ada mawaddah, ada rahmah. Ada 4. Tapi ngomong-ngomong, sampai jam berapa saya bicara ini? Kan izin RT-nya ini yang baju biru. Sampai jam berapa saya bicara supaya enak sama calon pengantinnya aja? Sampai jam berapa ini? Ini udah jam 9 lewat 35 menit. Supaya enak saya bicara ini. Itu sih ngambulin namanya, ngambulin. Ini yang serius. Biasanya di Kreo sampai jam berapa diizin sama RT-nya Ustaz? Ini biar enak saya bicara ini. Ayo MC aja. Sampai jam berapa? Waduh, nyerahin tuan rumah lagi. Apa saya tutup aja ini? Hah? Udah? Udah belum? Ini yang bener nih. Biar enak nih, ada 4 lagi. Sampai jam 10. Iya baik. Supaya saya enak. Kalau begitu 4, jangan 4 sampai jam 10 ya. Kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 kunci supaya rumah tangga itu betul-betul mendapatkan sa'adah abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Ada 4. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Kata Nabi, hendaknya istrinya adalah salehah. Sebab bagaimanapun al-ummu madrasatul ula, istri itu adalah sekolah pertama buat anak keturunan kita. Maka istri kita ini harus betul-betul salehah. Kalau istri salehah akan mendatangkan sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan rumah tangga. Solehah, enak. Kalau istri solehah, lakinya lagi payah usahanya, dia dibagi duit 20.000, dia bakal berkata, ya Allah bang, gede banget. Begitu. Kata lakinya, lu mau ngehina sama laki. Dia kagak, jujur bang, wallahi ini 20.000 gede bang. Tuh istri soleha. Istri gua kagak begitu, kagak soleha namanya. Ini gede bang, biar abang paham, setahun cukup. Buat apaan? Beli kalender.
Jadi kalau kalender itu cukup, ambil 31 Desember. Itu 20.000 selembar. Iya, setahun. Kalau istri soleha itu mendatangkan anak-anak yang luar biasa. Sedikit saya bercerita bagian ini. Dulu ada seorang muslim hebat, luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Umur 7 tahun hafal Al-Quran 30 juz di luar kepala. Umurnya 7 tahun. Kalau kita udah mau 70 enggak hafal, kulhu lagi. Ini 30 juz umur 7 tahun. Namanya Muhammad. Umur 7 tahun 30 juz. Moga anak-anak kita juga menjadi ahlul Quran. Umur 10 tahun hafal kitab hadis yang terkenal di zamannya, namanya Al-Muwatta. Artinya hadis yang disepakati seluruh ulama di zaman Raja Harun Ar-Rasyid, karya Imam Malik. Kurang lebih hadisnya ada 4.000. Itu di luar kepala dalam jangka 9 hari menghafalnya. Karena otaknya bening, bukan kayak kita masih megabyte, ini tera, jadi gede penyimpanannya, gede. Kalau kata tuan rumah, resolusinya itu yang saya baca di grup tuh. Itu begitu. Apa itu resolusi itu? Saya kan ngerti juga tuh Mas Pra itu. Begitu. Aduin lensa mulu ini. Jadi ini bagus. Umur 10 tahun itu hafal kitab hadis di luar kepala. Umur 15 tahun jadi profesor. 15 menjadi mufti. Kata Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji, sudahlah Muhammad, kau fatwa sendiri, nggak usah pakai nanya-nanya, udah tahu ini ilmunya, udah jadi mufti, udah sendiri. Kenapa ini bisa kayak begini? Karena memang ada prosedur yang ditempuh oleh ayah bundanya, yang oleh Al-Imam Ahmad Ibnul Mubarak dinyatakan dalam gubahan syairnya, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen selamat, anak Anda pengen jadi orang yang berhasil, pengen jadi soleh, namun prosedurnya tak ditempuh mimpi, sebab perahu tidak bisa berjalan di daratan yang kering kerontang, mesti harus jalannya di air, ada prosedurnya. Dulu saudara, ada seorang anak muda namanya Idris, namanya, umurnya 15 tahun ini Idris, 15 tahun, masih muda, orang gak punya, dari suku Quraisy. Ini Idris, kakeknya Nabi yang ketiga, kakeknya dia yang ke-8, sekakek sama Nabi, misanan. Idris tinggalnya di Palestina. Kalau ini kan Korea, oh Kreo, ini tinggalnya di Palestina, Gaza namanya. Orang suka dengar di televisi jalur Gaza. Ini tinggalnya di Gaza, ini di Palestina. Idris orang nggak punya, sehingga jarang makan makanan enak tuh, jarang. Satu hari dia jalan pinggir kali di Palestina,
Karena dia jarang makan enak, dia lihat buah apel hanyut terbawa air. Jarang makan buah-buah yang enak, makan paling kecapi. Begitu ya, yang kagak dah. Begitu. Nyenggetin, iya emang begitu. Ini lihat apel, ya Allah, cakep banget, merah. Dia karena nggak kebeli. Kalau ada orang makan ngiler doang nih, nemu di kali. Idris, airnya apel tuh diambil sama dia, yang hanyut terbawa air. Diambil, kata dia, ini rezeki. Airnya dimakan itu apel oleh Idris. Waktu dimakan tuh, lalu tersadar, udah separuh ini apel dimakan oleh Idris. Dia sadar ini apel hanyut terbawa air. Bisa saja yang punya enggak ikhlas. Ini nih, yang punya enggak ikhlas. Berarti apel yang saya makan ini bisa apel haram, kata Idris. Begitu, haram. Dia mulai merenung nih, bocah umur 15. Merenung. Waduh, udah masuk di perut lagi apel nih. Sedangkan yang namanya anak itu, dia lahir berangkat daripada sperma. Dan sperma itu terbentuk daripada saripati makanan. Saripati makanan itu terbentuk daripada apa yang kita makan. Bila yang saya makan ini apel haram, berarti saripati yang ada di tubuh saya adalah haram. Berarti nanti kalau jadi mani haram. Kalau nanti mani itu ditaruh di dalam rahim perempuan, bakal itu adalah anak haram. Nanti kalau lahir ini haram. Ini repot, ini saya ini masih muda, umurnya 15 tahun. Sudah mulai dia membaca masa mendatang, bagaimana nanti generasi dia ke depan bila dia makanannya yang haram. Begitu. Akhirnya kata Idris, ini apel di pinggir kali hanyut. Enggak mungkin kalau pohonannya di tengah kota. Mesti ini pohon apel ini adanya di pinggir kali juga. Karena bisa hanyut terbawa air hujan. Maka Idris kemudian demi mencari supaya halal yang dalam perut, diparanin, ditelusuri pinggiran kali. Kalau kita orang kali Pesanggerahan, paranin tuh terus saja sampai Bogor, Katulampa, karena memang sumbernya dari sono. Diikuti, dibawa itu apel busuk, apel yang bekas makan. Dia nanya, di mana ini yang nanam apel? Begitu. Karena ada blok-bloknya, ada kebun kopi, ada pondok betung. Berarti kan itu bambu betung semuanya. Ada kebun kopi, ada kopinya, pondok aren, pondok kacang, ya kan, pondok belimbing, pondok jati. Ini ada blok-blok. Ini pondok apel di mana? Kalau pondok jati tahu dah, kita di Tangerang, ya kan. Pondok jati, pondok belimbing juga ada di belakang, ya kan. Pondok aren belakang lagi. Pondok kacang apa lagi? Ini pondok apel. Kan bingung juga nyarinya. Akhirnya ketemu bahwa ini adalah punya Pak Abdullah. Kalau bahasa kita udah nyampe Bogor tuh, dari kita punya daerah, dari Petukangan ya, Cipulir, kan kali Pesanggerahan. Kalau kita nyampe Bogor, katanya betul ini kebun punya Pak Abdullah, tapi bukan orang sini, dia orang jauh. Kalau kata kita orang yang punya adalah orang Bandung, cuman kebunnya dia beli tanah di situ. Demi halal diparani sama Idris. Yang penting di perut saya ini kudu halal, ndak boleh masuk barang haram pada diri saya. Begitu kata Idris. Hadirin sekalian,
Singkatnya, ketemulah Pak Abdullah. Pagi itu diketoklah dia punya rumah. Alhamdulillah ketemu. Assalamualaikum, ketemu nih Pak Abdullah. Iya, punya pohon apel di anu. Iya, di Gaza. Kemudian dijelaskan maksudnya dia datang nih Idris. Saya datang kemari nih Pak Abdullah, tujuan saya ini tempo hari saya ada di pinggir kali nemu apel, lalu saya makan. Saya baru sadar habis separuh ini belum tentu halal sama yang punya. Jadi saya tuh cari-cari, alhamdulillah ketemu kebunnya. Setelah ketemu kebunnya katanya punya sampean. Jadi saya paranin, bener enggak? Iya bener. Maka karena itu Pak Abdullah, saya datang kemari ini, saya ini pengen dihalalin yang ada di perut saya. Saya ngeri takut jadi mani. Nanti mani jadi anak. Anak saya bagaimana nantinya? Saya enggak mau. Begitu kata Idris. Jadi saya kemarin ini minta dihalalin Pak Abdullah. Bagaimana? Kata Pak Abdullah, begini Idris, masalah halalin ini adalah enggak gampang. Begitu, kalau ente pengen halalin, ente kudu nyangkul dulu di sawah saya sepetak, baru saya halalin. Kalau kata saya ini, kita bakal jawab, Pak, jarang orang kayak gua kayak begini Pak. Ini bapak sudah datang jauh-jauh nyeksa, gua suruh nyangkul lagi. Najong banget. Apa tuh najong ya? Ya Allah. Tapi apa jawab Idris? Kata Idris, Pak Abdullah, siap, yang penting saya halal di perut saya. Di mana sawahnya? Dia nyangkul. Lah orang gak biasa nyangkul, bisa nyangkul nasi dari bakul. Ini suruh nyangkul sawah. Dia nyangkul lama, kasih makan, tapi suruh nyangkul sawah. Sampailah kelar satu petak. Dia datang lagi, Pak Abdullah bagaimana? Janji anda ini kalau udah nyangkul sepetak halal, udah dihalalin belum? Enggak segampang itu Idris. Kalau pengen halal lu nanam padi dulu. Ya Rabbana, kayak begitu tuh. Tapi demi halal siap, yang penting halal, saya nggak mau. Maka nanam tuh padi. Idris. Singkatnya hadirin, karena panjang ini hikayat sejarah hidup Idris ini. Lalu kemudian kata Abdullah, sesudah padi menguning, dibilang, kata Idris, Pak Abdullah bagaimana? Halal enggak? Begini Idris, kalau pengen halal, terakhir ente kudu nikah sama anak saya. Tapi saya kasih dulu data-data anak saya. Enggak seperti Ovi, enggak. Anak saya ini matanya buta. Buta. Dari kecil dia buta. Tangannya juga semper. Tangannya. Bukan karena pohon beringin kebun kopi, bukan. Begitu. Ini semper dia, tangannya. Kaki enggak jalan. Kaki, kata orang daerah namanya gempor, nggak bisa jalan. Telinganya budek, mulutnya bisu. Aduh Idris, nasib saya ini demi halal yang nikahin perempuan kayak begini. Bagaimana? Kata Abdullah, pokoknya yang penting halal. Kata Idris, siap saya nikah. Yang penting bapak halalin. Iya halal. Nikah kayak zaman dulu, nggak kayak kita orang. Kita mau udah digandengin, belum nikah nih.
Ini pengulu, pengantin laki, pengantin perempuan, nikah kobil tuh aja belum, gandengan. Apa enggak dosa tuh? Belum nikahnya udah bikin dosa, gimana mau berkah? Begitu. Orang dulu enggak, perempuan tuh di kamar. Di kamar, makanya pakai yalil-yalil. Begitu. Pakai sholawat dustur, lagu sike gitu. Karena di kamar. Perempuan, dia nikah. Dinikahin, namanya Fatimah, bagus gitu. Cuman ini buta, budak, bisu, gempor, semper tangannya, aduh, kagak ada yang benernya ini. Tapi yang penting halal, saya mau nggak apa-apa ya Rob, udah nasibnya dah, saya punya bini kayak begini dah, yang penting saya halal aja. Maka dia nikah tuh, setelah dia jawab saya terima nikahnya dan kawinnya, Fatimah puteri kandung Abdullah dengan mas kawin yang tersebut tunai. Ini ngajarin kita. Begitu. Maka kemudian itu kata Abdullah, Dris, binimu kamarnya di pojok. Kamarnya. Yang di sebelah mari empoi parmu. Maka pada waktu dia masuk tuh ke pojok tuh kamarnya, dia kaget, cantik banget. Sehari ini lewat, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Cantik banget matanya, ya Allah, hidungnya mancung, udah bagus, udah kulitnya semuanya. Maka dia mundur dari kamar. Ketemulah Pak Abdullah di depan. Kenapa Dris? Mohon maaf Pak, salah kamar. Yang di pojokan, iya itu dia, tapi melek, nggak bisa, buta, nggak bisa. Oh gini Dris, emang anak baba begitu, matanya buta, nggak pernah dia liatin tuh ama maksiat, nggak pernah nonton layar tancap, nggak pernah. Begitu bioskop nggak pernah, begitu yang kayak begitu enggak pernah dia, telinganya dia tuli, nggak pernah tuh dengerin gibah, omongan-omongan dosa tuh nggak pernah dia tuli dia. Emang Fatimah begitu, kakinya dia gempor, nggak pernah jalan-jalan. Milenium nggak tahu, milenium asem aja nggak tahu asem, begitu asem, begitu pondok serut nggak tahu, perumpung nggak tahu, bongkaran tanah abang nggak tahu dia. Tahu milenium? Iya kan dulu diajak sama jengas sama kita gitu. Dia tangannya dia semper, enggak pernah ngambil barang orang. Duit saya aja kagak, lagi tidur diintip enggak, ngambil di kulkas aja enggak berani kalau nggak izin. Emang tangannya semper, enggak pernah ngambil barang haram. Mulutnya dia bisu, enggak pernah ngomongin kejelekan. Yang ngomongin Quran, solawat, zikir, Quran, solawat, Quran, solawat. Itu yang diomongin oleh Fatimah, Idris. Maka Idris, anak yang muda, menjaga dari yang haram. Dari masih dia bujangan, ketemulah dengan perempuan yang kayak begitu solehanya. Muncullah anak namanya Muhammad bin Idris, yang orang kampung sebut Imam Syafi'i. Umur 7 tahun hafal Quran 30 juz, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta. Wajar. Emang bapak ibunya jelas, bapaknya jelas, ibunya jelas. Enggak kayak kita, bapaknya demen kongres, kongko ora beres gitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Ini bapaknya jelas, Idris,
Ibunya jelas, Fatimah binti Abdillah, jelas ibunya soleh dengan bapak yang soleh. Maka lahirlah anak yang ilmunya mendunia. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengenal siapa Imam Syafi'i. Kenapa? Karena memang begitu dalam hidup, supaya rumah tangga ketemu sakinah, mawaddah warahmah, maka mau tidak mau kita harus mencari istri yang soleha. Cuman masalahnya perempuan yang soleha nggak mau, kitanya kelakuannya orang beres, maka istri kita banyak kekurangannya, sebagaimana kita juga banyak kekurangannya. Saling memaklumi dan melengkapi. Kekurangan kita sebagai suami akan ditutupi oleh kelebihan istri kita. Kelebihan kita untuk menyempurnakan kekurangan istri kita. Kita harus saling memaklumi di dalam kehidupan rumah tangga, supaya bendera sakinah, mawaddah, warahmah itu berkibar. Yang namanya bendera ada yang naikin 2 orang, yang satu narik, yang satu ngulur. Kalau dua-duanya narik, bukan benderanya doang, tiangnya bisa roboh. Begitulah dalam rumah tangga. Ripta begitu, kekurangan ada. Kita ketemu sama cewek kita kadang di PIM, di Gandaria City, makan yang udah siap saji, nggak tahu masaknya bagaimana. Entar besok menikah belum bisa masak, maklumin. Begitulah dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita kok nggak seperti yang dulu, emang begitu. Semuanya banyak kekurangan pada istri kita. Tanemin di hati kita, istri kita kurang semuanya, dan kelebihan yang ada di kita untuk menyempurnakan dia. Kitalah mengimamin. Begitu juga kita juga sadar kekurangan kita banyak, ada kelebihan di istri kita. Maka bila istri kita narik urat, ngomel mulu sama kita, ada nggak yang suka diomelin bini? Banyak. Yang mana orangnya? Diem aja, diem aja, diem aja. Karena dia lagi narik, kita harus ngulur. Diem aja. Ini biar awet. Jangan dia narik, kita ikut narik juga. Ah udah, ini tiang rumah tangganya bisa jebol kalau begini. Sabar aja, sabar aja. Ya Allah, bini saya payah banget. Kata dia, ngadu sama temennya, masih enak lu mah. Kalau gua kan 2, yang ini ngomel, ini ngomel, meledak nih pala kita. Maka mendingan ngaji daripada meledak, begitu. Jadi kumpul di majelis itu nyari ketenangan, begitu. Jadi saudara-saudara sekalian, biasa kekurangan itu ada pada pasangan kita dan tidak cocok. Iya, tidak cocok. Seringkali orang perceraian muncul, kenapa? Sudah tidak ada kecocokannya. Bodoh dia. Emang dari awal juga nggak cocok. Lu laki, dia perempuan. Begitu. Babanya lain. Ini Bani Zen, ono Bani apa, bukan begitu. Itu udah lain, kan beda. Sendal tuh 2, ada kiri ada kanan. Ini nggak cocok, ini kiri ini kanan, tapi sepasang menarik. Bila kaki yang kanan jalan, yang kiri enggak mesti harus seirama. Kalau seirama namanya pocong. Bener enggak? Ya Allah, begitu. Benar. Kalau enggak bahaya, apalagi model kayak saya ini. Bini saya kayak bininya Bang Bari, mengajar repot, susah ketemunya. Kalau kita enggak ini ribut. Kalau enggak saling memaklumi di dalam sebuah kehidupan, emang begitu, susah. Begitu. Dia libur Sabtu Minggu, lah kita kagak libur. Kita libur, dia masuk, nggak ketemu. Kalau mau dibikin ribut, ribut. Nah, inilah dalam rumah tangga harus saling memahami. Kaki kanan jalan,
kaki kiri di belakang, kaki kiri di depan, kanan di belakang, seiring seirama, tapi tujuannya sama, menuju satu titik, sakinah mawaddah warahmah. Harus saling memaklumi, enggak serasi, enggak sama, enggak wong kiri kanan, tapi saling mengerti kayak tangan dua. Masalul akhwaini masalul yadain, perumpamaan suami istri kayak tangan. Tangan itu kalau gatel enggak pakai disuruh garuk dong, enggak, udah langsung aja ngerti. Begitulah kita suami istri, harus saling mengerti, saling mengerti. Bila kemudian si istri bilang sama kita, bang gantian tugas lah, bagaimana kalau gantian biar kamu pernah juga begitu. Oke, kata lakinya. Malah lakinya nyuci, ya gantian tugas, masak, bininya nonton TV. Kata dia nih, enak-enakan lu, kata bini, lu sama kan lu nonton TV enak-enakan, kaki di atas meja, gua mong-mong main cat. Harus mengerti lah. Begitu di dalam kehidupan rumah tangga, harus saling memaklumi. Kalau enggak bakal jadi repot kehidupan rumah tangga. Karena apa? Karena harus saling memahami satu sama lain. Mohon maaf, rumah tangga yang bakal mendatangkan sakinah mawaddah warahmah percis kayak babi ngepet. Itu cakep, babi ngepet tuh cakep. Jangan enggak tuh, lakinya ngeluyur, bininya jagain lilin. Kalau lilin tuh goyang-goyang, tandanya tuh yang udah pernah tuh, kita tahu tuh. Udah pernah kayaknya. Ini bagus rumah tangga kayak begini nih. Jadi lakinya ngeluyur kerja ke kantor, bininya jagain waqiah, jagain duha, jagain ratib, jagain sholawat. Namanya kerja sama. Begitu ada satu yang memproduksi, satu yang ngeluyur kerja, itu kayak begitu. Bukan nyuruh saya jadi babi ngepet, bukan, tapi ada makna positif di sana. Ada makna positif, begitu positif. Semuanya ada maknanya positif. Tuyul aja positif, kecil-kecil mandiri. Kecil itu mandiri, enggak minta sama bapak emaknya, bukan nyuruh jadi tuyul, bukan. Ini namanya ngambil sisi positif. Itu yang namanya babi ngepet, itu kayak begitu. Sebagai gambaran, kalau pengen kaya, kerjasama yang baik antara suami sama istri. Ada yang jaga gawang, ada yang penyerang. Kalau semuanya menyerang, siapa gawang yang jaga? Maka ini harus tim yang solid, berangkat dari niat yang baik. Tapi kalau lihat jam udah jam 10 lewat, lah kan sayanya janji jam 10, kan kasihan. Begitu ke Korea kan jauh dari Jakarta. Jadi segini aja dah, pasang niat yang baik. Sebab ini adalah penting. Teladani mereka-mereka yang soleh, solehah. Sebetulnya teladan banyak. Nabi Muhammad pun udah cukup menjadi teladan di dalam kehidupan rumah tangga. Ya Allah, itu Siti Khadijah paling cakep. Makanya saya bingung mau nerangin. Bininya nggak ada, bingung juga saya. Kalau bininya ada kan enak saya nerangin. Siti Khadijah, Nabi kholwat, umur Nabi itu kholwat itu menjelang 40. Siti Khadijah itu umurnya 55, Nabi 40, 55 umurnya, artinya udah menjelang tua. Itu ya Allah, Nabi ibadah di Gua Hira, Siti Khadijah masak, karena laki lagi zikir, masakin, ditente makanan tuh, ditente, dibawa ke gunung Jabal Nur, besok pagi anterin lagi rantangnya, dikasih nasi, jalan tuh 5 kilo dari rumahnya,
jalan nganterin makanan buat lakinya. Itu luar biasa. Enggak kayak bini kita. Neng bikin kopi, air udah gua masakin, kopi udah ada, gula ada, bikin aja dewe, nyuruh mulu. Begitu bini kita. Ada nggak yang bininya kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Coba si Diodija kayak begitu tuh. Ini kan bingung, bininya nggak ada, jadi saya bingung neranginnya. Jadi bingung juga sama saya ini. Iya, oh nonton. Baik kalau nonton. Ini kayak begini nih, teladan. Coba masakin, nganterin jalan kaki. Kita dari rumah menuju toko doang di depan Cipadu, nganterin nasi, makan aja banyak warung. Coba. Ada nggak yang bininya kayak begitu? Ya Allah. Apalagi lakinya wirid kayak Nabi, udah habis aja bang, wirid mulu, baca dalail, baca ratib, wirid mulu. Lu udah kayak dukun, lu udah dukun, mana kaya. Siapa yang bininya ngomel begitu tuh? Makan tasbih. Dulu ada kisah istimewa, bener-bener. Sampai sekarang kagak berani injak rumah saya orangnya. Beneran, nggak berani. Jadi tuh si bini, dia laki domelin mulu sama bini. Nih jamaah kita. Mukanya ada nggak di sini ya? Jadi itu dia ajak, dia pegel, dia domelin bini. Dia bininya, udah bininya ajak ke rumah. Jadi bininya datang ke rumah. Masih di rumah kita, masih juga diomelin sama bininya. Kata dia gini, zikir ini, dibilangin, ini Pak Haji laki saya ini, zikir mulu, mana kenyang sama zikir. Payah banget ini di rumah kita. Pok belan, ntar dulu biar saya tuntas ngomelnya. Iya, atau di rumah saya masih begitu tuh bininya. Bininya siapa ini ya? Ada yang kayak begitu. Beneran ini kisahnya. Saya bilang sabar Pok. Dikit lagi hasil yang saya tahu tuh lakinya Pok. Ala kulli hal hasil. Sekarang punya rumah, waktu itu punya mobil. Itu bininya kagak berani datang. Akhirnya nih kata si lakinya bilang sama saya, guru, saya kagak wirid. Wah Allah, ditendang-tendangin. Wirid. Yang tadinya wirid diomelin gitu, sekarang kagak wirid diomelin. Maunya apa ya guru ya? Aduh, bini masuk ke rumah malu dia ngomel-ngomel itu. Ternyata dari wirid proyek gul, dapat dia duit semiliar, punya segalanya. Begitu. Mohon maaf, ini ada kisah teman kita majelis, kagak berani sampai detik ini, udah hampir 10 tahun kagak berani tuh bininya main ke rumah gitu, karena dia malu abis ngomong-ngomel lakinya tuh wirid mulut. Udah di ujung gol dia proyek yang dia temuin. Masya Allah, dia beli rumah, beliin kontrakan, beliin emas, beli apa, bener kisah nyata. Sekarang kata dia, bini saya kalau capek dari kerja nggak wirid, ya Allah sampai disiram wirid begitu kata dia. Aduh, ya kita kudu sabar sama bini, sebab mulut laki-laki satu aja pegel di kuping kita, apalagi perempuan mulutnya 2. Jadi kudu sabar. Kalau sabar nanti rumah tangganya subur. Ini aja dah, kita baca Fatihah buat Rifta, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala khalqis Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.